Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat yang pastinya akan memberkati kita sebelum kita beristirahat tidur malam hari ini. Dan malam hari ini masih dalam tema besar kita, yaitu kasih. Dan malam hari ini kita akan membahas dalam 1 Korintus 13 ayat 5 bagian C, di mana kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah engkau memiliki kasih Allah? Apakah engkau merasakan bahwa kasih Tuhan luar biasa terjadi dalam hidupmu? Kalau engkau mengalami kasih Allah yang besar, maka engkau akan tahu bahwa kasih Allah, kasih yang ada dalam hidup kita, itu akan mengendalikan diri kita, di mana kasih dari Bapa itu akan melembutkan hati kita, supaya kita bisa mengendalikan amarah kita tidak cepat merasa jengkel atau marah. Bahkan kasih dari Bapa inilah yang akan terus memperbaiki penguasaan diri kita, melembutkan pikiran kita, sehingga kita tidak mudah berprasangka buruk terhadap orang lain, atau kita tidak langsung melampiaskan emosi kita pada saat ada hal-hal yang menyebabkan kita marah. Tentunya, kalau kita menjadi marah, pasti ada sebabnya. Oleh sebab itu, kenali apa yang menyebabkan Anda menjadi marah. Kenapa harus Anda tahu apa yang menyebabkan Anda menjadi marah? Karena Anda harus mengendalikan hawa nafsu dan amarah Anda di dalam batas-batas yang tepat, sehingga tidak melampaui ukuran yang pantas. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kasih Tuhan ada di dalam hati sanubari kita, dan biarlah hidup kita dipimpin oleh kasih Allah, sehingga kita juga akan bisa mengatasi segala rasa marah dan amarah yang timbul dari hati kita, apalagi terhadap orang-orang yang kita kasihi. Anda tidak pantas marah kepada suamimu, Anda tidak pantas marah kepada istrimu, Anda tidak pantas marah kepada anak-anakmu, bahkan orang tuamu, saudara, teman, saudara seiman terlebih. Anda tidak pantas marah. Karena apa? Karena Allah mengasihi kita semua. Dan mari kita buang segala kekesalan hati kita, dan kita menjadi hidup rukun kembali bersama-sama. Lalu seperti yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita penuh dengan kasih Allah, maka kasih Allah itu akan memimpin kehidupan kita dan membuat kita bersukacita serta damai, aman, tentram, nyaman, tenang, karena Allah selalu ada bersama dengan kita. Lalu yang kedua, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berapa banyak dari kita yang sering merasa disakiti oleh orang lain? Berapa banyak dari kita yang menyimpan kebencian itu berlarut-larut karena ada orang-orang yang dekat dengan saudara yang mengecewakan Anda, orang-orang yang Anda kasihi ternyata menjadi seorang pengkhianat, berbalik malah menuduh Anda yang tidak benar, dan Anda selalu dipersalahkan terus. Tapi firman Tuhan malam hari ini berkata, kalau engkau dipenuhi oleh kasih Allah, engkau tidak akan pernah menyimpan kesalahan orang lain. Sekalipun yang engkau alami adalah hal yang tidak menyenangkan, sekalipun hal yang terjadi dalam hidupmu adalah hal yang menyakitkan dirimu, tapi kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Kasih juga tidak berbuat jahat. Bahkan kasih tidak membalas dendam. Bahkan kasih itu yang akan membuat hidup kita diberkati oleh Tuhan. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kenapa kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain? Karena Kristus sudah mengampuni kita. Dan firman Tuhan juga berkata di dalam doa Bapa kami yang kita sering panjatkan,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekalipun engkau tidak salah, sekalipun engkau benar, tetapi ada orang lain yang mempersalahkan dirimu, yang membuat engkau tertuduh dan sebagainya. Doa Bapa kami mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diampuni oleh Tuhan, mari kita mengampuni orang lain juga. Bahkan di dalam Matius 6 ayat 15 berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih, dan Allah pun tidak memiliki dendam apapun, tidak menyimpan kesalahan kita, bahkan segala dosa kita yang betul-betul hina, dosa kita yang betul-betul rusak, busuk, Tuhan ampuni. Tuhan selamatkan kita dengan kuasa darah-Nya yang ajaib. Karena Tuhan mengasihi kita, dan Dia tidak ingat lagi akan semua kesalahan kita. Kasih tidak pernah membiarkan kesalahan, dendam, apapun selalu tinggal dalam hati kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mengendalikan diri kita, supaya kita tidak mudah marah, tidak menjadi pemarah, karena ada kasih Allah yang selalu menyertai kita. Lalu kita juga tidak menyimpan kesalahan orang lain, supaya hati kita tenang, hati kita damai, dan kita bisa merasakan sukacita dari Tuhan, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ampuni kalau ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, maka Bapa di surga pasti akan mengampuni kita. Hidup dalam pengampunan itu sungguh luar biasa. Hidup dalam kasih itu sungguh menyenangkan. Jangan biarkan hidupmu hanya banyak pikiran gara-gara Anda tidak bisa mengampuni orang lain. Nikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Nikmati sukacita dalam kasih Tuhan, karena Yesus selalu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.